Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semuanya, pagi ini kita coba ngaji bareng, yaitu terkait dengan surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus somad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Sadaqallahul azim. Surat Al-Ikhlas ini menjadi surat favorit ya. Surat favorit bagi kalangan manusia. Kalangan manusia itu semua jenis usia, dari usia anak-anak sampai orang tua. Kalau anak-anak itu memang hafalnya segitu, kalau orang tua itu biasanya membaca surat Al-Ikhlas itu karena tergesa-gesa, karena diburu oleh waktu. Yang ingin Abi Guru bahas bukan karena surat Al-Ikhlasnya, bukan karena sholat bacanya surat Al-Ikhlas, itu tidak. Yang ingin Abi sampaikan kepada panjenengan semuanya, kita itu kan udah sering toh tiap hari membaca surat Al-Ikhlas itu. Pertanyaannya adalah, ngerti nggak maksudnya? Sudah belum kita mengamalkannya? Ngerti nggak maksudnya? Sudahkah kita mengamalkan isinya? Ngerti Abi itu Qul huwallahu ahad itu Allah itu satu esa, Allahus somad, Allah tempat bergantung kepada kita. Itu artinya. Sudah bisa masuk ke dalam diri kita atau belum? Gimana caranya Abi? Sudah bisa mengamalkannya belum? Bagaimana? Kami nggak bisa. Kami ya ngertinya ya cuma membaca, hafal dan ngerti artinya saja. Nggak bisa masuk ke dalam diri kami. Nah, sahabatku semuanya, Abi ingin menyampaikan bahwa surat Al-Ikhlas ini pegangan hidup kita di dalam kita menjalani kehidupan ini. Baik itu menjalani kehidupan dalam berumah tangga, bekerja, bermasyarakat, di pemerintahan, atau dimanapun. Jadi surat Al-Ikhlas ini pegangan ayat yang pertama, surat yang pertama yang harus kita pahami dan kita amalkan. Kita pahami dan kita amalkan. Silahkan sahabatku semuanya buka surat Al-Ikhlas. Kenapa dinamakan surah Al-Ikhlas? Ya, karena surah Al-Ikhlas ini ingin menyampaikan kepada kita bahwa ketika kita melakukan segala sesuatu, ketika kita beraktivitas mengerjakan, maka landasannya adalah ikhlas. Ketika kita beribadah, menghamba kepada Allah, landasannya adalah ikhlas. Bekerja, ikhlas. Belajar, ikhlas. Beribadah, ikhlas. Menjalankan segala sesuatunya, ikhlas. Loh, Allahu Akbar ya Karim. Ketika ikhlas ini gimana? Nikmat. Ikhlas itu kita tidak memikirkan kebendaan dunia ini, tidak. Ikhlas itu mengerjakan segala sesuatunya
lillahi ta'ala, karena Allah. Ikhlas itu mengerjakan segala sesuatunya karena mengharap ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ikhlas itu kul huwallahu ahad Allahu somad. Ikhlas itu kul huwallahu ahad Allahu somad. Itu ikhlas. Itu ikhlas. Maka surat Al-Ikhlas ini kan tauhid ya. Tauhid, ajaran tauhid. Ikhlas itu apa tadi? Qul huwallahu ahad Allahu somad. Jadi Allah, Allah, Allah. Jadi mengerjakan segala sesuatu itu Allah, 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 Allah. Hasilnya somad, bergantung kepada Allah. Bergantung kepada Allah. Bukan bergantung kepada manusia. Mengerjakan sesuatu itu bukan karena manusia. Hasilnya bukan tidak ditentukan oleh karena manusia. Tidak. Mengerjakan segala sesuatu itu karena Allah dan hasilnya Allah yang menentukan. Jadi masa bodoh. Mau dibayar nggak dibayar masa bodoh. Mau dapat uang nggak dapat uang nggak masa bodoh. Ya. Semua karena Allah. Karena Allah. Jadi yang menentukan itu Allah. Kalau baik menurut Allah, pasti akan baik menurut kita dan alam ini. Kalau buruk menurut Allah, nggak boleh menurut Allah, maka tidak boleh untuk kita dan tidak boleh untuk semuanya. Jadi ikhlas itu karena Allah. Kalau kita mengerjakan segala sesuatunya itu karena manusia, itu belum ikhlas. Kita masih berharap. Sakit hati kita nanti, kecewa kita. Kalau kita menyelesaikan segala sesuatunya karena manusia, kita ingin menerima balasan kita. Tapi karena Allah, dunia dan isinya manusia tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Tidak ada apa-apanya. Anti depresi, anti kecewa, karena dunia dan isinya ini memang mengecewakan. Maka Allah kasih kul huwallahu ahad Allahu somad supaya tidak kecewa. Stres depresi itu kan karena kecewa. Banyak uang gendeng, uang edan itu kan karena kecewa. Banyak orang marah itu kan karena kecewa. Banyak orang emosi itu kan karena kecewa. Banyak orang gelut berantem itu kan karena kecewa. Banyaknya terjadi perkelahian itu karena kecewa. Tidak sesuai dengan apa yang dia harapkan, yang dia inginkan. Dia kecewa. Dunia itu begitu. Dunia itu begitu. Ketika kita mikir ke dunia, kecewa kita. Jelas kok suratnya itu Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad Allahu somad. Kita diajarkan ikhlas. Kita diajarkan ikhlas. Abi Guru sering menyampaikan bahwa ikhlas itu seperti mayat. Seperti mayat. Ikhlas itu seperti mayat. Coba bayangkan ketika panjenengan semuanya, kamu semuanya itu sudah menjadi mayat. Kira-kira gimana? Kamu mau ditaruh di jalan, yo diam aja toh. Menerima aja toh. Kamu mau dicacah-cacah gitu, ya kamu diam aja toh. Kamu mau dipakakan serigala, dipakakan harimau, diam aja toh. Ya. Mau dimakamkan di mana aja kan diam aja, karena mayat. Mayat itu tergantung siapa yang memilikinya. Pasrah ilah itu ikhlas, pasrah yang sangat-sangat tinggi, itu tingkatan tinggi. Jadi ikhlas itu kita berharap hanya kepada Allah. Jadi tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Jadi kita berserah diri kepada
Allah. Tawakkaltu 'alallahi. Tidak ada daya dan kekuatan kita selain dari Allah. Kita tidak bisa apa-apa. Jadi, kalaupun kita itu mendapatkan ini, bisa itu, bisa ini, itu semata-mata karena atas izin Allah, atas kehendak Allah, atas kehendak Allah. Jadi, apa yang kita sombongkan? Enak toh? Inilah ikhlas. Inilah ikhlas. Ya, inilah ikhlas. Jadi sebetulnya surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahus samad, itu mengajarkan kita di dalam kehidupan ini, entah kita bekerja jadi berumah tangga, menuntut ilmu atau apapun, itu ikhlas. Ikhlas itu Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Jadi fokus kita tuh Allah, Qul huwallahu ahad itu loh. Allah yang satu, yang telah memberikan kehidupan kepada kita, yang telah memberikan kenikmatan kepada kita. Ya, mari kita mencoba untuk melatih diri kita. Karena kalau tidak dilatih itu, Masya Allah, Masya Allah, kita nanti orientasinya itu dunia. Kalau orientasinya dunia, kita akan kecewa. Orientasi kita dunia, nanti kecewa kita. Dunia ini akan membuat kita kecewa. Maka orientasi kita itu Allah. Qul huwallahu ahad, Allah yang satu orientasi kita. Menyamakan keinginan kita dengan keinginan Allah. Jadi keinginan Allah itu seperti apa, kita terjemahkan di dunia ini. Bukan keinginan kita, memaksa keinginan kita, tidak kecewa. Jadi ikhlas bahwa kita adalah seorang hamba yang mengerjakan perintah Allah. Ikhlas bahwa kita itu makhluknya Allah yang diturunkan di dunia ini untuk mengelola bumi, itu perintah Allah. Jadi rasa macam-macam. Ikhlas rasa macam-macam. Kalau kita macam-macam, kecewa kita. Kita sudah bertentangan melawan kehendak Allah, padahal kita tidak bisa apa-apa. Kalau kita membuat sakarepe dhewe itu kan kita menentang kehendak Allah. Kecewa kita. Kecewa kita. Kita hidup di dunia itu mengikuti perintah Allah. Kehendak Allah, bukan kehendak kita. Jadi, ya kayak mayat tadi itu loh. Kita ngikuti saja. Ngikut saja apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita sudah menjadi makhluknya Allah, ya sudah manut saja. Kita kan punya kecerdasan, punya akal, punya itu, punya ini. Iya, kita itu diberikan kesempurnaan bukan untuk mikir diri kita, tidak. Tapi untuk menuruti kehendak Allah. Jadi bukan untuk kita, kan kebalik gitu loh, kebalik. Contoh, manusia membuat mobil. Mobil itu kan diciptakan untuk menyenangkan manusia toh. Bukan menyenangkan mobilnya sendiri. Lah ini manusia itu pada stres, pada depresi, karena manusia itu nyeneng-nyeneng kayak awake dhewe gitu loh. Kan lucu gitu loh. Diciptakan yang siapa yang menciptakan itu ya untuk yang menciptakan itu, maka dia akan nggak kecewa gitu, nggak mumet. Lah ini melawan kodrat, ya, melawan kodrat. Maka ketika kita ini hanya seorang hamba, seorang makhluk yang diciptakan oleh Allah untuk Allah, ya ikhlas saja. Qul huwallahu ahad. Sudah, kita mengabdi kepada Allah yang satu yang menciptakan kita. Dengan Allahus samad, bergantung kepada Allah, selesai. Loh, jangan kita itu mau sudah dikasih kecerdasan, iso mikir dan lain sebagainya, malah kita berlain hati. Ya kecewa. Allah nanti akan kasih kita banyak masalah. Jelas-jelas mereka itu yang lain-lain tidak bisa membantu kita, kok bergantung kepada manusia, bergantung kepada alam
bergantung dengan keadaan. Ya nggak bisa. Bergantunglah kepada Allahu Ahad. Bergantunglah kepada Allahu Ahad, Allahu Akbar. Bergantunglah kepada Allah yang maha besar yang menciptakan dunia ini. Jadi kita tidak bisa, para sahabatku semuanya, urip sak geleme dhewe. Ini yang terjadi bagaimana? Problemnya piye? Kita lihat. Karena manusia itu tidak memahami surat Al-Ikhlas ini, akhirnya ketika dia berumah tangga banyak masalah. Berumah tangga itu maksudnya piye toh? Maksudnya kan mereka tuh rata-rata berumah tangga nyenengke nafsunya, nyenengke dirinya. Dia berharap bahagia dengan mempunyai anak, mempunyai istri. No, tidak. Kita berumah tangga itu netepi perintah Allah. Enak toh? Kita punya istri itu netepi perintah Allah. Kita punya anak netepi perintah Allah. Berarti dibawanya itu kepada Allah. Bukan nyeneng-nyeneng kayak kita. Tidak. Kalau orientasinya kita rada hati itu tidak jadi. Tidak jadi. Nah, banyak berumah tangga gagal, berumah tangga hancur seperti itu. Anak mendidik anak, punya anak gitu. Orientasinya anak itu untuk kesenangan kita. Anak dibebaskan. No. Makanya anaknya do beling-beling, anaknya do ngeyel-ngeyel. Karena apa? Orientasinya ke kita, nyenengin kita. Kita nikmati anak itu. Nggak bisa. Ya orientasinya anak itu dibawa kepada Allah. Perintahnya Allah itu anak seperti apa? Ikuti. Usia sekian harus begini. Ya perintah Allah. Kan toolnya, alatnya itu kan Allah sana loh. Bukan kita loh. Kak nyeneng ke awakmu dewe, anak itu mbok nikmati, rasakno kowe. Kowe mumet mikir ke anak, kowe senteng mikir ke anak, stres mikir ke anak. Karena anak kamu bawa untuk menikmati kamu sendiri. Harusnya kan dibawa kepada Allah. Istri pun demikian. Kamu punya istri, punya suami. Kamu nikmati untuk membahagiakan dirimu. Hancur gue. Gulung komeng gue. Akhirnya senteng gitu. Kan apa? Ya kamu nikmati. Orang lah. Bukan. Kita punya suami, punya istri itu untuk Allah. Allah Akbar. Ya. Ini kan kesalahan gitu. Kesalahan kita semuanya. Ya. Mari sekarang kita taubat. Taubatlah kita. Bahwa semuanya ini bukan untuk kita. Bukan. Kita punya harta. Punya harta. Untuk kesenangan kita. Hancur kita. Bukan tapi untuk menepi kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Janganlah, jangan. Kalau semuanya karena nyenengin kita, hancur kita. Orang stres, orang depresi, orang mumet itu karena nyenengin kita, bukan nyenengin kita, tapi Allah loh yang menginginkan kita itu. Yang menghadirkan kita di dunia ini Allah. Yang membuat kita seperti ini Allah. Jadi jangan ke kitanya. Kita tuh harus sadar diri bahwa kita tuh siapa toh. Kita tuh makhluk yang lemah. Kita tuh siapa toh. Kita tuh makhluknya Allah. Diciptakan untuk Allah. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Maka ikhlaskan diri kita. Nerima bahwa kita makhluknya Allah. Netepin perintahnya Allah. Ojo ngeyel kon. Ojo ngeyel. Ada orang datang kepada Abi Guru. Gimana Ustadz ini anak saya dan sebagainya. Kowe lo mikir ke anakmu. Mumet kowe. Karena dari awal anakmu itu tidak engkau bawa kepada Allah. Awakmu mikir ke bojomu nggak kau bawa kepada Allah. Mikir ke harta pekerjaanmu tidak kau bawa kepada Allah. Melanggar perintah Allah. Hancur kowe, remuk kowe. Rasakno dhewe saiki. Maka mulai sekarang ketika kamu mendengarkan apa yang Abi sampaikan ini, taubat. Kembalilah kepada Allah. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Semua
bergantung kepada Allah Azza wa Jalla. Insya Allah. Kalau kita sudah ikhlas begini gimana? Nikmat. Melakukan segala sesuatu nikmat. Melakukan ibadah nikmat. Bekerja nikmat. Menuntut ilmu nikmat. Pemenang. Berkeluarga nikmat. Menjadi suami nikmat. Menjadi istri nikmat. Menjadi anak nikmat. Kaya nikmat. Miskin nikmat. Hidup di jalanan nikmat. Jadi apapun nikmat karena ikhlas. Karena semua kejadian atas izin Allah. Kita hanya netepi, hanya ngikuti saja kok. Yang kita lakukan semangat ngono ae. Bismillah. Mulai hari ini ayo amalkan yang Abi sampaikan, amalkan yang Abi guru nasihatkan kepada kalian semuanya. Insya Allah hidup kita semakin berkah. Insya Allah kita terhindar dari penyakit-penyakit kejiwaan. Insya Allah kita terhindar dari guncangan-guncangan dunia. Insya Allah kita akan bahagia fid dunya wal akhirah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.